Shalom, saudara terkasih, sobat Ambition di rumah dan juga teman-teman kita yang ada di sini. Puji syukur kita sore hari ini dapat berkumpul bersama di MBC. Kita siapkan hati kita. Kita percaya semua kebaikan yang terjadi dalam hidup kita ini adalah kebaikan darinya, kebaikan dari Tuhan. Bahkan lebih luas daripada samudra, tingginya melebihi cakrawala. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beberapa jam ini. Kita hanya terfokus hanya pada sama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita akan nyanyikan lagu Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
besar Tuhan, sungguh besar Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Siapkan hati kami Bapa, kami mau menyembah. Haleluya, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Bapa, benar Tuhan seperti lagu ini Tuhan. Musim demi musim Tuhan berganti Bapa, tapi Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, saat kami melewati apapun itu Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur juga Tuhan, sore hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, siapkanlah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan hanya terfokus hanya pada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Lemes banget. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, jawabnya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai, kita akan nyanyikan lagu pujian di mana kita bersama Tuhan kita dapat lewati apapun itu dalam hidup kita. Amin. Karena tidak ada ragu-ragu akan kesetiaannya. Dia memegang hidup kita, sepenuh jiwa kita juga akan memuji dan menyembah Dia. Kita angkat lagu pujian hanya dengan-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, berkat-Mu
Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berdaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin Dia hadir di sini. Kuasanya sangat-sangat tak terbatas. Kita siapkan hati kita tundukkan hati kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. terjadi di sini. Ku yakin
terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, keselamatan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Yes, benar Bapa. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai umat pilihan-Mu. Engkau menyertai orang-orang yang Kau kuduskan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sedetik pun Tuhan tidak pernah alpa dalam hidup kami. Bapa, bawa kami lebih dalam lagi kenal Engkau. Bawa kami hari ini lebih dalam lagi untuk mengalami Engkau. Ajar iman kami untuk naik level. Ajar kami untuk memiliki kehidupan bersama dengan Engkau setiap hari. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi seluruh hati kami, baik yang di sini maupun yang di rumah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Sentuh hati kami Bapa. Apapun yang kami lalui dalam beberapa minggu ini, apapun yang kami alami, apapun yang kami sedang hadapi, pergumulan, rintangan, tantangan apapun, kami percaya tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Oleh karena itu hari ini Bapak, kami mau kembali lagi belajar, membuka hati kami, membuka telinga kami untuk diisi. Setiap hari kami butuh firman-Mu. Pertegas lagi dalam hidup kami Bapak panggilan itu. Buat jiwa kami, roh kami menyadari akan keberadaan Engkau di dalam pekerjaan kami masing-masing. Sehingga kami Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami secara praktis, kami dapat melihat dan mempraktekkan praktek kasih, praktek iman, praktek kehadiran Yesus itu. Oleh karena itu firman-Mu ini akan memperteguh kami kembali. Terima kasih Bapak, kami hari ini siap. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati hari ini, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudari, apa kabar? Yang di rumah juga shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Pendeta Robi, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini akan sama-sama ngalamin Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih keren lagi ngalamin Tuhan, sama-sama kita katakan, saya orangnya. Amin. Yang di rumah juga, yes. Ya, kita mau memproklamasikan iman kita setiap hari Bapak Ibu Saudari. Kenapa, Bukse? Karena memang Bapak Ibu Saudari, hidup Anda itu ditentukan dari apa yang Anda percaya. Apa yang Anda percaya itulah yang akan Anda perkatakan Bapak Ibu Saudari. Jadi perkataan itu penting Bapak Ibu Saudari. Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, apapun situasi kondisi kita belajar untuk memperkatakan iman setiap hari Bapak Ibu Saudari. Seakan-akan kita sudah memperoleh janji Tuhan itu. Sekalipun mungkin hari ini Anda dan saya sedang menunggu janji Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang menantikan Tuhan itu tidak akan pernah menjadi kecewa. Nah hari ini ya saya mengajak kita masuk ke bagian berikutnya tentang Allah yang maha hadir, atau biasa disebut dengan omnipresence. Ya, Allah itu maha hadir Bapak Ibu Saudari. Apa maksudnya Musa? Nah hari ini saya akan mengangkat satu mazmur yang ditulis oleh pemazmur yang ngalamin sendiri kehadiran Allah. Yang benar-benar dia punya hubungan yang hidup, punya hubungan yang nyata, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan dia mengerti apa artinya Allah itu hadir di dalam hidup dia. Nah Bapak Ibu Saudari, tadi di awal saya katakan bahwasanya Allah itu di dalam doa, Allah itu tidak pernah alpa dalam hidup kita. Lebih sering kadang-kadang kita saja yang kadang terbatas melihat kehadiran Allah itu. Bahkan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudari di awal pembukaan khotbah ini, sekalipun hari ini mungkin engkau secara fakta tidak melihat kehadiran Tuhan, atau mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan sama sekali. Bapak Ibu Saudari, imanmu harusnya berkata, di situ Tuhan pun hadir. Amin Bapak Ibu Saudari. Nanti kita baca, mazmur ini mazmur yang sangat dahsyat tentang bagaimana kehadiran Allah. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 12. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12, perhatikan. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudari, Daud dalam hal ini melukiskan tentang pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari lihat, Daud ini seorang yang sangat jujur. Kenapa? Karena di dalam situasi apapun dia membuat mazmur. Waktu dia diurapi, dia membuat mazmur. Waktu dia dikepung, karena Saul cemburu dengan Daud yang diurapi oleh Allah, dia pun membuat mazmur ketika dia hampir terkepung, hampir dibunuh oleh Saul. Banyak mazmur dia, begitu luar biasa. Tetapi ada satu mazmur lagi yang menurut saya juga begitu unik, Bapak Ibu Saudari. Waktu dia habis ditegur oleh Nathan, tahu apa yang terjadi di situ ya? Dia baru saja berzinah, membuat skenario, dia menyalahgunakan kekuasaannya, lalu membuat skenario, bukan hanya berzina, tetapi merancangkan pembunuhan berencana terhadap suami dari Bathsheba. Anda tahu, kalau dari segi undang-undang itu hukuman mati, Bapak Ibu Saudari. Tetapi waktu Nathan menegur dia, Bapak Ibu Saudari, di situ dia sadar, dan Bapak Ibu Saudari tahu apa yang terjadi. Dia membuat mazmur juga tentang bagaimana dia dikandung di dalam dosa, tentang bagaimana dia berharap belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, keotentikan Raja Daud ini juga terlukiskan ketika dia membuat Mazmur pasal 139. Saya hanya memanggil 7 sampai 12 untuk membahas tentang bagaimana kedahsyatan Allah itu yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi Daud bukan hanya sekedar mau bicara Allah untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia mau memberitakan, membuat satu kesaksian tentang bagaimana Allah itu benar-benar hadir dan hidup. Bapak Ibu Saudari, dalam sejarah kehidupan manusia, sebenarnya pertanyaan tentang kehadiran Allah itu bukan hal yang baru. Sudah sejak dari lama orang bertanya-tanya tentang kehadiran Allah. Kita masuk ke era di mana, coba, kenal ini siapa? Tahu lah ya, kenal mungkin enggak, udah lama meninggal orangnya. Ya, agak-agak botak. Kenapa sih kalau orang pinter agak botak gitu ya? Orang pintar identik dengan botak nggak ya? Stres. Waduh, nanti orang pintar tersinggung semua loh. Yang botak-botak. Ya, mungkin karena dia sering berpikir kali ya. Jadi depannya itu agak licin begitu ya. Puji Tuhan lah, saya nggak agak licin ini. Berkeringat iya. Ini namanya Sigmund Freud ya. Pernah belajar? Pernah baca? Hah? Terkenal ini loh, kalau Anda ambil jurusan psikologi, ya yang kuliah, ini pasti tahu tokoh ini wajib belajar dengan psikoanalisis dia. Bapak Sigmund Freud ini, dia hadir di tengah-tengah di mana pada waktu itu, pada masa dia, bagaimana akal budi itu, bagaimana rasio itu diagungkan. Dan dia mengukur, ya selain tentu dengan teori psikoanalisisnya, tetapi dia mau melihat bagaimana Tuhan itu juga, karena Bapak Ibu Saudari perlu diperhatikan ya, pada masa era pencerahan, ya rasio itu diagungkan. Orang mulai berpikir kembali tentang keagamaan yang ortodoks. Keagamaan yang pada mulanya itu memberikan banyak pengaruh yang besar pada orang. Tetapi ada sedikit yang menggelitik Sigmund Freud mengenai tentang kelakuan ya. Kelakuan yang kemudian membentuk orang seakan-akan ketika dia beragama, dia menjadi kehilangan kesadarannya. Rasionya itu seakan-akan nggak lagi main ketika orang sedang beragama. Ya kita tahu ya Bapak Ibu Saudari, kalau di Indonesia tuh mungkin kita bisa mengatakan iya ya. Seperti seakan-akan orang beragama itu nggak ada lagi rasionya. Ini bukan hanya yang baru pada masa Sigmund Freud begitu. Tetapi juga next ya, dia mencoba membuat satu filsafat ketuhanan dalam pandangan dia ya. Dia buat pertanyaan, apakah kepercayaan akan Allah dapat dipertanggungjawabkan? Anda coba, ini pertanyaan yang klasik sudah jauh ya. Hari ini mungkin sempat keluar lagi karena melihat mungkin citra agama tertentu yang kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan ketuhanannya. Apakah kepercayaan akan Allah dapat dipertanggungjawabkan?
Ini sebuah hasil analisis pertanyaan yang kemudian sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudari memahami kerangka berfilsafat. Ya, berfilsafat itu kan satu keilmuan untuk mencari menemukan kebenaran. Padahal Yesus sudah katakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Ya. Tetapi karena kemudian mungkin si Freud, dan bukan mungkin lagi, memang dia melihat kehidupan orang Kristen bertolak belakang dari apa yang dipercayainya. Itu sebabnya dia katakan apa? Perkembangan manusia yang mempercayai agama namun tidak mencari kebenaran-kebenaran di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudari, ada begitu banyak orang pada waktu itu, dan sampai hari ini mungkin, dia beragama, dia mengaku bertuhan, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran-kebenaran dalamnya. Artinya secara praktis, lebih jauh lagi Freud mengatakan mempraktekkan apa yang dipercayai. Ini sebuah tantangannya. Nah Bapak Ibu Saudari, ini sebuah tantangan yang harus dijawab. Oleh karena itu dia mengatakan, Bapak Ibu Saudari, ide tentang Allah itu sebuah ilusi. Manusia itu hanya menjadikan Allah itu seperti dia butuh, seperti ya ada bapak yang melindunginya. Pada akhirnya Sigmund Freud menyimpulkan, nggak ada lagi manfaatnya beragama itu. Agama itu hanya digambarkan dia sebagai penghambat perkembangan pribadi. Maka harus pula ditolak. Karena memang dia melihat betapa kerdilnya kehidupan, moralitas orang-orang yang beragama. Kemunafikan yang mungkin dia saksikan. Nah ini kenal nggak? Ini kali ini puji Tuhan nggak botak dia. Cuman saya heran kumisnya ngeri kali ini. Apakah benar orang yang pinter, orang yang jenius itu kumisnya harus panjang? Kalau iya ya berarti saya bisa lah ini, panjangin kumis saya. Nggak usah dipotong. Pernah tahu ini? Hah? Dari bawah dulu, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ya. Ini next, udah sampai gambarnya ya. Oke. Dia buat sebuah tulisan ya, sebagai sebuah kritik juga tentang Tuhan, tentang bagaimana cara orang beragama. Dia katakan ya, Bapak Ibu Saudari, kita telah membunuh Tuhan. Wah ini luar biasa. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudari jangan antipati dulu ya dengan beliau ya. Tolong, kadang-kadang saya suka belajar tentang filsafat, karena filsafat itu menelanjangin apakah benar iman kita itu berjalan sesuai dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang Kristen harus kritis. Makanya di dalam John Wesley itu punya 4 pilar dalam berteologi. Bagian keempat itu dia bicara tentang akal budi. Ya, tentang akal budi. Akal budi itu harus menuntun kita kepada pengenalan pada Yesus. Tetapi akal budi itu tidak cukup. Akal budi itu harus diterangi oleh firman. Dan kemudian, melalui akal budi itu, seseorang dibimbing untuk melakukan apa yang dipercayainya sebagai sebut praktek iman. Atau John Wesley bilang, poin berikutnya sebagai sebuah experience, pengalaman tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari, kembali lagi ke Friedrich Nietzsche. Dia katakan pada akhirnya God is dead. Ya, Allah telah mati. Siapa yang membuat Allah itu mati? Kita katanya. Kita lo kali. Tapi ini sebuah kritik kembali kepada ya kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Karena masyarakat pada waktu itu mengatakan bertuhan, tetapi secara moral, ya mereka jauh dari kehidupan bertuhan. Mereka tidak bisa lagi melihat kehidupan bertuhan. Sebenarnya pergumulannya hampir sama juga dengan Luther dan kawan-kawan para tokoh reformasi. Termasuk juga naik ke atas lagi kita ketemu dengan John Wesley. Di setiap masa itu Bapak Ibu Saudari selalu ada orang-orang yang mengkritik tentang bagaimana kita beragama. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudari apa yang salah? Oleh karena itu hari ini timbul sebuah pertanyaan yang besar. Kalau hari ini Anda bertanya tentang ketuhanan, pertanyaan itu bukan satu pertanyaan yang baru. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah lama sekali Bapak Ibu Saudari orang bertanya. Kalau begitu Tuhan di mana? Hari ini kan juga sama ya. Kita juga gereja dikritik, apalagi metodis. Mungkin juga ya, karena saya metodis, saya berani berkata juga. Mungkin hari ini Anda bisa melihat karena Anda berada di metodis. Nanti kalau Anda pergi ke gereja lain, Anda juga jadi pengurus juga melihat ada hal-hal juga konflik-konflik ya. Di dalam gereja juga banyak sekali trik dan intrik dan sebagainya Bapak Ibu Saudari. Gereja apapun tidak lepas dari konflik.
pasti selalu ada. Tetapi pertanyaan mendasar yang perlu kita pertanyakan hari ini adalah, lalu kemudian Tuhan di mana? Ini banyak mahasiswa di sini, makanya saya agak sedikit ngajak kita untuk berpikir. Ya. Lalu Tuhan di mana? Bapak Ibu Saudari. Apakah Tuhan berdiam diri? Di mana Tuhan? Yang di rumah, Tuhan di mana? Yuk. Di mana? Dalam hati. Nggak bisa lihat. Di mana Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kritik yang kemudian kita harus jawab. Kalau begitu Tuhan di mana? Orang bertanya hari ini. Orang banyak bertanya. Saya nggak pusing tentang agama yang lain atau saya melihat kekristenan sebagai sebuah agama. Karena bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bicara tentang sebuah panggilan, sebuah hubungan relasional. Seharusnya ketika kita punya hubungan dengan Yesus, maka hubungan dengan Yesus itu akan tercermin, terpantul, ya, riaknya akan kelihatan. Sama seperti kalau Anda melempar batu kecil di tengah-tengah danau, maka riak itu akan kelihatan, Bapak Ibu Saudari, sebagai sebuah akibat, sebagai sebuah sebab akibat yang sangat rasional. Nah, sebenarnya kritik yang mereka sampaikan itu tidak salah. Karena mereka melihat fakta yang ada pada waktu itu, tetapi hanya sebagian saja. Dan merupakan sebuah ungkapan kekecewaan mereka karena mereka juga mengalami kekeringan, kehampaan dari mereka berfilsafat, dari cara mereka mengandalkan rasio mereka, logika mereka. Mereka hanya melihat sebatas Tuhan, sebatas rasio. Padahal Tuhan jauh di atas rasio dan akal manusia. Justru rasio kita harus diterangi oleh firman Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kalau kemudian Friedrich Nietzsche dan kawan-kawannya, atau saya kutip seperti perkataan René Descartes yang mengatakan, aku berpikir makanya aku ada, cogito ergo sum. Maka seharusnya dia baru berkata, aku ada karena ada yang meniadakan. Siapa yang meniadakan? Adalah Tuhan yang berfirman. Ini adalah satu jawaban. Lalu kemudian bagaimana praktek hidupnya? Praktek hidupnya adalah, karena saya mempunyai kehidupan di dalam Tuhan, maka saya mempraktekkan kehidupan yang di dalam Tuhan. Sebagai sebuah hasil, akibat dari sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebenarnya pertanyaan ini juga digumulkan oleh Daud. Dia sendiri juga pernah punya pengalaman tentang bagaimana dia mempertanyakan kehadiran Tuhan. Ada banyak hal dalam Mazmurnya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar Mazmur itu, tipe jenis Mazmur itu banyak ya. Ada Mazmur pujian ya. Kalau Anda pernah baca lagi ada namanya Mazmur kutuk ya. Banyak ya, tapi saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Tapi intinya Bapak Ibu Saudari, Mazmur itu punya banyak jenis ya. Nah, Daud juga mempertanyakan Bapak Ibu Saudari, kehadiran Tuhan di mana? Tetapi pada akhirnya, di dalam sebuah pergumulan tentang kehadiran Tuhan, Daud menjawab bahwasanya sebenarnya Allah itu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang hadir, yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ketika hari ini kita bicara tentang Allah yang maha hadir, ada dua hal hari ini saya mau Bapak Ibu Saudari kita ingat hal ini, memahami hal ini. Ketika kita bicara tentang Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir itu yang pertama adalah Allah hadir bersama dengan umatnya. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudari, oleh karena itu di dalam ayat 7 di Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya udah bisa dijawab. Tidak akan mungkin orang bisa menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Tidak akan mungkin orang bisa lari dari Tuhan. Coba, kemana kita mau lari? Atau hari ini di belahan dunia mana yang dimana Tuhan tidak ada? Tetapi ada satu hal Daud mau ungkapkan ketika Allah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Allah itu hadir bersama dengan umatnya dan ini yang Daud kemukakan dalam ayat 7. Dia mau katakan dalam Mazmur ini sekalipun dalam bentuk pertanyaan, tetapi jawabannya adalah tidak mungkin. Orang yang dipilih, orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalamin Tuhan, itu di dalam hidupnya Tuhan itu tidak ada. Dalam Mazmur 34 ayat 8. Bisa minta tolong salah satu dari kita baca.
Charles dulu lah. Yuk, Char. Di depan ada Char. Charles tinggal baca aja. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu mengumpulkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari, ini ungkapan Mazmur yang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu ada. Malaikat itu, Bapak Ibu Saudari tahu nggak? Malaikat itu adalah gambar, salah satu gambar di mana Tuhan itu hadir. Sehingga kalau dikatakan malaikat Tuhan itu, ya malaikat Tuhan itu, dia berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Daud sendiri mengalami hal itu. Bagaimana dia diluputkan dari tangan raja yang kejam yang bernama Saul. Padahal Saul itu bapak mertua dia kan. Anaknya yang pertama itu dinikahkan dengan Daud. Tapi ternyata nggak bisa aman dia, malah celaka dia. Pernikahan politis itu nggak membuat dia aman. Kan pernikahan politis itu sebenarnya. Nggak buat dia aman. Justru dia mau dibunuh. Tetapi hari itu Tuhan ngajarin dia, hal yang paling aman itu adalah bukan dia di bawah perlindungan raja, tetapi di bawah perlindungan Tuhan. Di gua Adulam itu, dia hampir-hampir kehilangan nyawanya. Terpojok dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari baca kisah, ya. Di situ kisah bagaimana Daud itu proses sebelum jadi raja. Tetapi dia merasakan bagaimana malaikat Tuhan itu, bagaimana kehadiran Tuhan itu dinyatakan melalui malaikatnya yang menjaga dia. Memang nggak bisa lihat, terkadang ada orang yang juga punya karunia bisa lihat malaikat. Lebih bagus lah ngeliat malaikat Tuhan daripada ngeliat setan ya. Mau ngeliat setan? Janganlah, jelek. Tapi ada juga yang tampan-tampan. Ada katanya. Tapi matanya itu gelap. Ya. Putra kematian itu. Bapak Ibu Saudari, malaikat itu gambaran dari representatif Allah. Kehadiran Allah, penggambaran tentang Allah. Dia ada, naungi. Sehingga Daud bisa tidur loh Bapak Ibu Saudari. Dia bisa istirahat di tengah-tengah bahaya yang coba menekan dia. Dan itu bukan sekali, dua kali Daud ngalamin itu. Yang lebih tragisnya lagi setelah dia berbuat dosa, siapa yang mengejar dia? Absalom, anak kesayangannya. Yang sangat ganteng. Ya. Dia mau mengambil kekuasaan papanya. Papanya harus pergi meninggalkan Yerusalem. Mengasingkan diri. Dia hampir saja mati. Absalom itu begitu luar biasa. Tapi akhirnya dia dibunuh oleh Yoab. Bukan atas perintah Daud. Tapi Bapak Ibu Saudari, terlepas dari trik dan intrik dalam segala perjalanan kehidupan Daud, Daud merasakan ternyata yang menjadi pelindung dia bukan kekuasaannya sebagai raja, tetapi Allah sebagai satu-satunya sumber perlindungan dalam hidupnya. Kehadiran Allah itulah yang menjaga dia. Dia mengalami, dia mengingatkan bagaimana kehadiran Allah itu, Tuhan hadir, Tuhan yang adalah mengasihi dia yang bersama dengan umatnya, itulah yang menjadi sebuah jaminan. Bapak Ibu Saudari, next. Ada beberapa istilah yang saya mau gali lagi ya. Kalau kita bicara tentang umat. Umat itu selalu digambarkan sebagai yang pertama, orang-orang pilihan Allah. Tahu nggak orang pilihan Allah itu bicara tentang apa? Anugerah dan keistimewaan. Coba lihat kiri kanannya. Yang di rumah lihat kiri kanannya. Perhatikan baik-baik. Sekalipun mungkin dia tidak setampan Lee Min Ho atau Absalom. Sekalipun mungkin tidak secantik seperti dulu masa saya Julia Roberts atau siapalah sekarang ya. Coba lihat kiri kanannya, depan, belakang, atas, bawah, anakmu, ya suamimu, istrimu. Lihat muka-muka, inilah orang-orang pilihan Allah. Amin. Anda spesial Bapak Ibu Saudari. Di dalam kehadiran Anda ada kemuliaan Allah. Eksistensi ada, keberadaan Anda ada karena Anda dipilih oleh Allah. Itulah umat. Anda dipanggil, saya dan Anda dipanggil. Sekalipun mungkin hidungku pesek ke dalam. Aku orang yang spesial. Ngetahuin diri sendiri loh. Emangnya gue doang yang pesek di sini? Sekalipun mungkin mulutmu agak bagaimana ya. Ini Muksa main fisik terus nih.
Sekalipun mungkin hitam kulitmu, coklat kulitmu, biru matamu, hitam matamu. Atau mungkin kiri kanan matamu beda warna, ada. Namanya apa itu? Ada. Kiri hitam, kanan coklat, ada. Atau biru, merah, ada. Ya. Tapi ketika engkau nerima Yesus, ngalami Yesus, Anda itu orang-orang pilihan Allah. Amin. Bilang kiri kanannya, Anda orang pilihan Allah. So happy Bapak Ibu Saudari. Artinya Tuhan tuh prioritasin hidupmu. Siapa di sini jadi salah satu penikmat jasa ya nasabah prioritas? Angkat tangan coba. Ini biasanya banyak uangnya nih. Nggak mau angkat tangan nih, berarti Anda nggak mau banyak uang ya. Kalau lagi antri datang ya nasabah prioritas itu disuruh pasti jalur khusus. Nggak ngantri dia. Betul nggak? Anda bisa bayangin nggak kalau Anda dan saya itu orang-orang pilihan Allah itu Anda tuh jalur khusus loh. Haleluya. Amin. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu. Bapak Ibu Saudari, saya ngajak kita kembali merenungin istilah-istilah ini supaya jangan sambil lalu lewat gitu aja. Ada banyak orang Kristen nggak paham tuh. Atau mungkin lupa atau nggak lagi memahami secara dalam apa artinya umat Allah. Umat Allah itu artinya Anda orang-orang pilihan Allah, spesial loh. Kehadiran Allah itu dinyatakan di tengah-tengah Anda. Anda khusus, spesial. Yang berikutnya apa lagi di situ? Coba baca. Suryadi, dibaca. Di bawah orang-orang pilihan Allah apa? Orang-orang apa? Orang-orang kudus Allah. Oke, orang-orang kudus Allah. Selalu dibilang bahasa Inggris tuh pakai istilah apa ya? The saints ya. Betul ya? The saints. Orang-orang kudus Allah. Santo-santo. Oh itu istilah ngeri tuh boksu kalau di Katolik. Ya Anda tuh santo juga sebenarnya. Di dalam Yesus Anda tuh dikuduskan. Harganya itu luar biasa. Darah Yesus dipercikkan atas tubuh, jiwa, dan roh. Orang kudus Allah. Kalau kita ingat status ini, saya orang kudus Allah. Waktu Anda mau berbuat dosa itu Anda akan menahan diri. You akan diingetin, orang kudus. You orang kudus, saya orang kudus. Bukan kekudusan yang saya bangun atau saudara bangun dari usaha diri sendiri. Dalam gerakan New Age Movement, dunia moralitas yang semu itu bukan. Anda dikuduskan karena Anda memperoleh itu dari kuasa darah Yesus. Anda diberikan kuasa. Menjadi orang-orang kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Anda punya akses, ya kekudusan itu bicara tentang akses Anda dengan Tuhan itu dekat. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi di dalam Yesus Anda melihat Allah. Karena Anda dikuduskan melalui kuasa darah Yesus. Anda dianggap layak. Bukse! Tapi aku punya kelemahan ini. Anda dikuduskan. Kalau Anda ingat Anda dikuduskan, kelemahan itu akan sirna. Karena kuasa darah Yesus yang menguduskan Anda bekerja. Katakan terus. Bukse, aku baru aja buat dosa. Katakan, saya orang kudus Allah. Anda disucikan. Muksa aku sedang digoda, Muksa. Katakan Anda orang kudus Allah. Bapak Ibu Saudari, waktu Anda mengatakan demikian, hadirat Allah itu datang. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada there is liberty, ya. Di situ ada pembebasan, kemerdekaan, kelepasan, Bapak Ibu Saudari. Next, di situ dikatakan apa? Minta tolong baca Dixon dulu, Dixon, ayo. Yang di bawah orang-orang kudus Allah, yang ketiga. Oke, anak-anak terang kerajaannya. Siapa itu? Saya dan Anda. You jadi ahli waris kalau jadi anak-anak. Bayangin Bapak Ibu Saudari. Inilah bicara tentang umat Bapak Ibu. Masih banyak lagi istilah Bapak Ibu. Ada mempelai Kristus lah, banyak ya. Yang gambarin tentang umat ya. Tapi saya hanya gambarin 3 saja dari sekian banyak. Bapak Ibu Saudari, artinya di dalam diri Anda, kemanapun saudara dan saya pergi, Allah hadir di situ. Amin. Itulah yang disebut Anda dan saya dipanggil jadi terang dan garam. Karena ada Allah
Siapa sih kita? Kita nggak bisa buat apa-apa kalau nggak ada kehadiran Allah. Jangan coba Anda dan saya mau mengubah sesuatu kalau tidak ada Allah yang menyertai dan hadir dalam kehidupan. Nggak akan bisa. Yang ada kita terbawa arus. Deras men, arusnya ini. Deras. Arus dunia ini deras, betul deh. Nggak main-main. Mau siapapun Anda tanpa penyertaan Allah, Anda boksu, bisop, siapapun Anda, misop, apapun. Kalau nggak ada penyertaan Allah, terbawa arus. Itulah yang terjadi gereja abad pertengahan, the dark age, Bapak Ibu Saudara, di mana gereja kompromi dengan dosa. Gereja menyatukan filsafat, bahkan filsafat rasio di atas iman. Itulah yang terjadi pada sejarah gereja. Oleh karena itu reformasi muncul untuk mengembalikan nilai-nilai kekristenan yang sejati. Bukan sebagai sebuah agama, tetapi sebagai sebuah calling, panggilan yang di dalamnya ada Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudari, arus ini begitu deras. Berapa banyak hari ini orang-orang yang perkataan Nietzsche ini terjadi. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen yang ninggalin Tuhan? Banyak. Yang sangat jelas itu kan artis-artis ya. Macam-macam lah, kita nggak mau menyebut nama lah. Karena dia nggak ngerti ini. Kalau orang betul-betul ngalamin Kristus, hidup di dalam satu hubungan dengan Kristus, saya berani jamin Bapak Ibu Saudara, garanti 100% dia nggak akan tinggalin Tuhan. Amin. Kekristenan itu bukan dibangun dengan hal yang enak Bapak Ibu Saudara. Sejarah membuktikan kekristenan itu tuh dibangun di atas apa? Darah para martir. Betul nggak? Ini kenyataan. Kita lanjut saja Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ketika kita bicara tentang omnipresent, Allah yang maha hadir. Dalam bagian ini juga Allah hadir di segala situasi dan kondisi. Ini yang kedua. Kalau keadaan kita baik, kita gampang. Tuhan itu baik, amin. Tapi kalau hari ini Anda sedang bangkrut, Anda sedang sendirian, Anda lagi sakit, Anda susah. Saya mau bertanya, Tuhan itu baik, amin? Yakin? Oh, nanti dikabulkan gimana lo? Nggak main-main lo, pikir dulu lo. Oh, udah pernah ngalamin? Gimana kesaksiannya? Ini penting sekali Bapak Ibu Saudari. Oleh karena itu Daud mengatakan apa? Sekalipun dia coba, ya. Dia katakan, biarpun kegelapan saja melingkupi aku. Ya. Ini bicara tentang ya kesusahan. Siapa yang senang? Ada di sini fobia terhadap kegelapan? Kegelapan tuh nggak main-main Bapak Ibu. Ini bukan hanya masalah nggak bisa lihat loh. Artinya nggak ada lagi harapan. Nggak ada lagi daya. Engkau mau lari ke belakang nggak bisa, pintu ketutup. Kayak ibarat nih rumah ini kebakaran misalnya. Mau lari ke belakang nggak bisa, pintu udah tertutup, terkunci, api sudah. Ke depan nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke bawah apalagi nggak bisa. Gimana kali ini? Mau kemana lari? Itu kegelapan Bapak Ibu Saudari. Kau nggak punya lagi pertolongan dari siapapun, nggak bisa. Mau ngarapin siapa? Tapi Daud mengatakan apa? Tuhan di situ ada. Dan bagi Tuhan, malam menjadi terang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya Daud mau mengatakan apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit, berharaplah pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu. Bapak Ibu Saudari, jangan tunggu dulu sampai ya Tuhan itu jadi option yang terakhir dalam hidupmu. Hari ini saya dan Anda pastikan Tuhan itu jadi option yang pertama dan terutama dalam hidupmu. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan yang terutama hari ini dalam hidupku. Bapak Ibu Saudari, jangan andalin manusia, nanti engkau kecewa. Betul deh. Jangan andalin apapun juga, uangmu, kekuasaanmu, apapun, aksesmu, relasimu, jangan. Nanti engkau kecewa. Udah pernah kecewa belum? Ngarapin orang. Ngandalin orang lain. Kita bisa diskusi nanti. Saya sendiri banyak punya pengalaman mengharapin orang, Bapak Ibu Saudari, kecewa.
Kadang-kadang orang yang bantu kita, yang Tuhan kirim itu justru orang-orang yang kadang-kadang nggak pernah kita pikirkan. Kecewa loh kalau ngarapin selain daripada Tuhan. Daud, dia buat pilihan yang benar. Karena dia memahami Tuhan itu hadir di dalam situasi dan kondisinya. Next. Minta tolong Cisiska baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Ada nggak? Jangan dulu di next, jangan. Ada nggak kira-kira? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Ada kita ngalamin penindasan hari ini, kekristenan kita masih aman ya Indonesia ya. Kita nggak dikejar golok, nggak dikejar senapan hari ini beribadah. Pulang dari ibadah ada yang ditangkap nggak? Belum kan? 1-2 ada, tapi itu pun ekstrim banget ya. Masih aman kita. Ya, tapi kalaupun itu terjadi ya penganiayaan, itu pun tidak dapat memisahkan kita. Karena yang ngomong ini sedang dalam masa penganiayaan. Paulus. Kekristenan pada waktu itu dikejar-kejar. Anda jadi orang Kristen siap-siap jadi tusuk sate, jadi penerangan di jalan. Anda dilumurin ter lalu dibakar, jadi penerangan kota. Kalau ketangkep. Maka ada lambang iktus, gambar ikan itu sebagai lambang rahasia. Artinya di tempat itu ada perkumpulan orang Kristen yang beribadah. Kegelapan atau ketelanjangan? Ada yang hari ini telanjang. Secara ekonomi dirampas hak-haknya. Dulu menjadi orang Kristen secara ekonomi sulit, cari kerja sulit. Sampai hari ini ada di negara-negara tertentu, jadi orang Kristen Anda bisa kena pajak lebih tinggi. Jadi kalau mau pajak lebih rendah, mau dapat akses ekonomi lebih baik, tinggalkanlah Yesus. Ada, masih ada. Kalau enggak Anda dibuat telanjang, menderita. Bahaya atau pedang? Bapak Ibu Saudari, tidak ada. Next. Minta tolong Steven lah baca. Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan sama-sama amin. Amin. Bapak Ibu Saudari, kehadiran Allah itu nyata di dalam segala kondisi hidup kita. Kesusahan, kesulitan apapun dia ada. Hari ini kalau engkau ngerasa engkau sendirian, engkau ngerasa Tuhan gak peduli, Bapak Ibu Saudari perkatakan Tuhan itu peduli. Tuhan hadir, nanti-nantikanlah dia. Tunggulah pertolongan tangannya. Bapak Ibu Saudari, saya mengikut Tuhan itu, kenapa saya putuskan saya untuk ikut Tuhan? Teman saya bertanya, Rob, lu kenapa sih nggak mau pelayanan di Jakarta aja? Kenapa sih nggak mau ambil gereja yang mungkin lebih established dan lain sebagainya? Saya bilang, bukan masalah itu. Tetapi ini bicara tentang panggilan. Panggilan Bapak Ibu Saudari. Karena saya memahami Bapak Ibu Saudari, di dalam kita mengikut Tuhan itu memang nggak selalu semuanya berjalan, kadang-kadang ya mulus-mulus aja. Ada banyak ya, yang muda-muda, ya perhatikan baik-baik. Saya juga masih muda. Ada banyak tantangan ikut Yesus. Tapi perhatikan baik-baik. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan menyertaimu. Amin. Bilang kiri kanannya sekali lagi untuk yang terakhir kali. Anda tidak pernah sendirian. Yang di rumah juga. Tuhan menyertaimu. Mari kita ambil waktu doa. Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu adalah Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir. Saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu Saudari mengalami kesendirian. Mungkin hari ini engkau sedang ngerasa sendirian, ditinggalin, ngerasa dikhianatin, ngerasa Tuhan itu nggak baik, Tuhan nggak adil. Hari ini, hai muda-mudi, Bapak Ibu Saudari, kau sudah sekian tahun ngikut Tuhan. Hari ini apa yang sedang kau rasakan? Saya rindu supaya setiap kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau
ada di tengah-tengah umat-Mu. Bapak Ibu Saudari, ingat kembali, Engkau orang-orang pilihan Allah, Engkau orang-orang kudus Allah, Engkau orang-orang yang dipilih, Engkau orang-orang tebus, Engkau adalah mempelai-mempelai Kristus yang begitu berharga. Tuhan gak akan pernah ninggalin Engkau. Tuhan gak akan pernah ninggalin Engkau. Apakah Engkau percaya? Hari ini berdoa pada Tuhan. Sapa dia kembali. Mungkin engkau sudah sekian lama gak punya hubungan dengan Tuhan. Sapa dia kembali. Yes Tuhan. Sapa dia Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan pikiranmu kemana-mana. Hari ini fokuslah waktu ini dengan Tuhan. Sapa dia kembali. Panggil dia Bapa. Panggil dia Bapa. Kalau bapamu di dunia bisa melupakan engkau, meninggalkan engkau, tapi dia nggak pernah. Engkau begitu berharga. Hidupmu begitu luar biasa. Panggil dia Bapa. Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami juga yang di rumah. Biar kami melihat kembali bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah hidup kami. Mungkin hari ini kau bertanya, Tuhan, kenapa seakan-akan Engkau membiarkan aku masuk melalui masa-masa kesusahan ini? Bapak Ibu Saudari, percayalah Tuhan tak pernah tinggalin engkau. Dia ada di situ. Cuman hanya engkau saja karena masalah itu yang kau lihat lebih besar daripada Allah itu sendiri. Mari hari ini berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbarui hati kita. Mari jemaat Tuhan, kau arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri. Mari kita masuk ke dalam doa, kita mau terima berkat Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Dalam nama Yesus kami punya status yang luar biasa. Kami dianugerahkan Tuhan sesuatu hal yang begitu indah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya hari ini Engkau memberkati apa yang kami berikan. Kami percaya Tuhan Engkau memperhatikan jerih lelah-Mu. Pemberian ini sebagai bentuk bahwasanya kami tunduk, kami tahu Tuhanlah menjadi sumber berkat dalam hidup kami. Berkati Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, berkati dan sertai buat berhasil seperti Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, studi mereka, kuliah, sampai dengan ke depan di tengah-tengah pemilihan pekerjaan. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami. Begitu juga dengan hidup kami Bapa. Engkau berkati menolong kami sebagai orang-orang tua untuk tetap secara konsisten hidup mengasihi Tuhan. Kami rindu Bapa membawa hidup kami di dalam Engkau. Jemaat Tuhan, hari ini Engkau arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh.